Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA mengenai cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai penyakit apa saja yang menyerang organ pernapasan. Nah, sekarang kita akan belajar hal-hal atau cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga organ pernapasan kita. Jika kalian sudah siap, mari kita mulai. Ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga organ pernapasan kita. Di antaranya yang pertama adalah menghindari kebiasaan merokok atau tidak merokok. Kalau kalian masih ingat pembelajaran kita yang kemarin mengenai penyakit pernapasan, itu banyak sekali kan penyakit yang rentan menyerang seorang perokok. Di antaranya ada penyakit faringitis, kalau kalian masih ingat ya. Faringitis, emfisema, bronkitis juga termasuk ya. Dan yang paling kalian sering dengar mungkin di iklan atau baca di kemasan rokoknya ya, adalah penyakit kanker paru-paru. Nah, penyakit-penyakit ini bahkan tidak hanya menyerang perokok aktif. Perokok aktif itu orang yang merokok langsung ya. Tidak hanya menyerang perokok aktif, bahkan juga menyerang perokok pasif. Perokok pasif itu orang yang tidak merokok tapi terpapar atau menghirup asap rokoknya. Jadi bahkan yang tidak merokok saja itu bisa terkena gitu loh. Jadi sebaiknya jika kalian tinggal di lingkungan yang banyak perokoknya ya sebaiknya hindari asap rokok. Bukan hanya tidak merokok tapi juga menghindari asap rokoknya. Nah, kenapa sih rokok ini berbahaya? Karena di dalam rokok itu terdapat kandungan-kandungan yang sifatnya toksin atau beracun ya, zat-zat beracun atau zat-zat toksin. Di antaranya ada zat yang namanya nikotin. Ini salah satu zat penyusun dalam rokok ya. Nikotin, ada lagi karbon monoksida. Kalau karbon dioksida kan yang kita keluarkan saat bernapas ya. Kalau ini beda. Ini lebih beracun ya. Lalu ada lagi zat yang namanya tar. Ini juga sama berbahayanya ya dengan zat-zat yang tadi Bapak sebutkan. Nah, dan masih banyak lagi zat-zat yang yang menyusun sebuah rokok ya. Dan itu hampir semuanya tidak bagus untuk tubuh kita. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Salah satunya dengan cara tidur. Nah, tidur yang cukup itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Juga organ-organ di dalam tubuh kita. Karena tidur yang cukup itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, orang yang sakit biasanya disuruh istirahat dulu kan, disuruh tidur dulu. Selain itu juga dapat meregenerasi atau merehabilitasi. Artinya memperbaiki ya sel-sel dalam tubuh kita. Juga tidur itu dapat membuat tubuh kita lebih bugar ya saat ketika bangun kayak gitu. Nah, tidur yang baik, lama tidur yang baik itu adalah 6 sampai 8 jam. Paling sedikit 6 jam, paling banyak 8 jam. Tergantung kebutuhan masing-masing ya. Tiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah rutin berolahraga. Ini jelas ya, olahraga memang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Salah satunya adalah bagi organ pernapasan. Nah, dengan berolahraga kita dapat meningkatkan kapasitas paru-paru kita dalam proses menghirup dan menahan udara lebih lama. Jadi paru-parunya lebih kuat, badannya jadi lebih sehat seperti itu. Selain itu juga dapat melancarkan peredaran darah. Oksigen yang kita hirup itu disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi kalau misalnya darahnya bisa beredar dengan lancar, maka tubuh kita juga akan menjadi lebih sehat. Lalu yang selanjutnya adalah cukup minum air. Air ini juga sama pentingnya dengan oksigen, karena tanpa air organ-organ di dalam tubuh kita, salah satunya organ pernapasan itu tidak dapat bekerja dengan baik.
Jadi buat kalian yang suka jarang minum air, sebaiknya ini ya, lebih sering minum air ya. Tapi jangan kebanyakan, nanti nggak bagus juga untuk tubuh. Paling banyak itu 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter ya. Tapi tergantung kebutuhan masing-masing ya. Tidak perlu dipaksakan kalau memang merasa sudah cukup. Yang selanjutnya adalah menghindari stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan ini dapat menurunkan daya tahan tubuh kalian, sehingga organ-organ dalam tubuh kita, salah satunya organ pernapasan itu jadi lebih lemah ya, lebih gampang sakit seperti itu. Nah, untuk menghindari ini kalian bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan ya, berbicara dengan keluarga atau teman, atau misalnya bermain atau semacamnya seperti itu. Tapi jangan lupa pekerjaannya juga harus diselesaikan. Yang selanjutnya adalah tidak menyalahgunakan alkohol. Alkohol ini sebenarnya banyak manfaatnya ya, tapi kadang disalahgunakan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Nah, jika dilakukan seperti itu, ini dapat menyebabkan masalah bagi tubuh kita ya. Mengkonsumsi alkohol khususnya secara berlebihan itu dapat merusak organ tubuh kita. Selain itu juga dapat menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi virus atau bakteri itu lebih gampang ya menyerang tubuh kita. Oleh karena itu ini harus dihindari ya, agar organ pernapasan kita juga tetap sehat. Yang selanjutnya adalah membuat ventilasi udara dalam ruangan kalian ya. Ventilasi itu fungsinya untuk membantu pertukaran udara. Jadi udara yang di dalam ruangan itu bisa bertukar dengan mudah dengan udara yang ada di luar yang lebih segar ya, dengan bantuan ventilasi. Ventilasi itu contohnya jendela, atau kalau di bagian di bagian atas pintu kalian tuh kan ada lubang-lubang kayak gitu ya. Nah, itu harus dibuat dengan baik sehingga udara itu dapat bertukar dengan mudah. Nah, jika udara segarnya lebih gampang masuk ke ruangan, maka organ pernapasan kita juga jadi lebih sehat. Lalu yang selanjutnya, memakai masker saat bepergian. Misalnya saat berkendara atau sedang di jalan gitu ya, yang mana banyak debu atau polusi yang mungkin terhirup oleh kita ya. Jadi masker itu dapat membantu menyaring semua itu. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah menjaga lingkungan tetap bersih. Kalau lingkungan kita bersih, udaranya juga jadi ikut bersih. Sebaliknya kalau lingkungannya kotor, selain udaranya juga jadi kotor, juga akan banyak timbul penyakit ya. Banyak timbul benih-benih penyakit. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi selain melakukan poin-poin yang tadi Bapak sebutkan ya, menjaga lingkungan tetap bersih juga harus diutamakan, harus dilakukan. Agar tidak hanya kita saja yang sehat, tapi juga orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita juga ikut sehat. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Materi ini juga ada di buku paket dan LKS kalian ya. Jadi jangan malas untuk membaca. Halamannya Bapak tulis di deskripsi di bawah ya. Silakan dilihat. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.